Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di Rans CT Medical Education Channel. Di video kali ini kita masih membahas tentang soal-soal uji kompetensi perawat Indonesia. Baiklah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Soal pertama. Seorang ibu hamil 28 minggu dilakukan palpasi Leopold. Kemudian ibu merasakan tidak nyaman pada perutnya. Saat dilakukan palpasi, teraba kontraksi dan ibu dianjurkan untuk relaksasi dan napas dalam. Selain itu, ibu juga mengeluh terjadi perubahan pada wajahnya, terutama pada pipi, terdapat bercak hitam yang semakin gelap dan banyak. Pertanyaan soal: apakah perubahan yang terjadi pada wajah ibu tersebut? Pilihan jawaban: A. Stria lepidae, B. Stria albicans, C. Linea nigra, D. Linea alba, E. Kloasma. Kunci jawaban E. Pembahasan: melanosit stimulating hormone atau MSH yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada kulit, terutama deposit pigmen dan hiperpigmentasi. Kloasma atau melasma sering dikenal dengan topeng kehamilan karena menimbulkan pigmentasi kulit muka, terutama di sekitar pipi. Melasma berkaitan dengan perubahan hormonal karena muncul pada sebagian besar ibu pada masa hamil. Bila setelah persalinan, perubahan warna kulit pada ibu hamil, terutama pada wajah yang akan hilang. Soal kedua. Seorang ibu pada tanggal 14 April 2017 datang ke poliklinik mengaku terlambat menstruasi selama 4 minggu. Ibu mengatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2017 merupakan awal menstruasi dan merupakan menstruasi terakhirnya. Ibu ingin mengetahui apakah dirinya hamil atau tidak. Pertanyaan soal: apakah yang akan Anda lakukan pada ibu tersebut? Pilihan jawaban: A. Melakukan pemeriksaan kehamilan melalui pemeriksaan USG, B. Menganjurkan ibu untuk memeriksakan kehamilan melalui sampel darah, C. Memintanya untuk melakukan pemeriksaan kehamilan melalui sampel urin, D. Menyarankan melakukan screening terhadap kemungkinan adanya gangguan reproduksi, E. Menyampaikan kepada ibu menunggu 1 bulan lagi untuk melihat tanda dan gejala lainnya muncul. Kunci jawaban C. Pembahasan: setelah implantasi atau perlekatan hasil konsepsi di dinding rahim, kadar HCG meningkat. HCG dapat dideteksi dalam urin ibu sekitar waktu pertama tidak terjadi menstruasi atau 2 minggu setelah ovulasi dan konsepsi. Selain itu, tidak membutuhkan waktu lama dan biaya murah. Soal ketiga. Seorang ibu datang ke poli kandungan untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan usia kehamilannya menginjak 7 bulan, mengeluh sulit BAB. Ibu mengatakan pola BAB sebelum hamil tidak ada masalah, yaitu rutin setiap hari. Tetapi saat ini BAB 3 atau kadang 4 hari sekali. Ibu mengatakan cairan yang ibu minum cukup, sekitar 8 gelas sehari bahkan lebih. Pertanyaan soal: apakah masalah keperawatan yang utama untuk masalah ibu tersebut? Pilihan jawaban: A. Risiko konstipasi, B. Ketidakseimbangan cairan, C. Risiko intake cairan tidak adekuat, D. Ketidaknyamanan pola BAB karena adanya hemoroid, E. Defisiensi pengetahuan terkait perubahan fisiologis sistem pencernaan. Kunci jawaban A. Pembahasan: perubahan susah BAB pada ibu hamil, terutama usia kehamilan menginjak 6 bulan sampai dengan 9 bulan, karena adanya kenaikan kadar hormon progesteron, sehingga menyebabkan relaksasi yang menyebabkan lambatnya gerakan peristaltik dan penyerapan makanan pada usus.
Pada kasus, ibu mengalami tanda adanya penurunan frekuensi yang normal pada BAB, yaitu setiap 3-4 hari. Soal keempat, seorang ibu datang ke poli kandungan dengan keluhan mual dan muntah yang sering terjadi terutama pada pagi hari, disertai pusing. Setelah dilakukan pengkajian, ibu mengatakan sudah sebulan ini tidak haid. HPHT menurut ibu tanggal 18 Oktober 2017. Pertanyaan soal, kapankah taksiran persalinan ibu tersebut? Pilihan jawaban A. 25 Juli 2018, B. 26 Juli 2018, C. 25 Juni 2018, D. 27 Juni 2018, E. 14 Juni 2018. Kunci jawaban A. Pembahasan menghitung taksiran persalinan menggunakan rumus Nigel dengan cara hari plus 7, bulan kurang 3, tahun plus 1, sehingga tanggal 18 ditambah 7, bulan 10 dikurang 3, tahun 2017 ditambah 1, sehingga jawabannya adalah 25 Juli 2018. Maka taksiran persalinannya adalah 25 Juli 2018. Soal kelima, seorang ibu G3P2A0 hamil 29 minggu datang ke puskesmas. Dilakukan pengkajian dengan tinggi pundus uteri 28 cm dan kepala berada di bawah spina ischiadica. Pertanyaan soal, berapakah kira-kira usia kehamilannya saat ini? Pilihan jawaban A. 36 minggu, B. 35 minggu, C. 34 minggu, D. 33 minggu, E. 32 minggu. Kunci jawaban E. Pembahasan. Sekarang kita menggunakan rumus McDonald. Pertama, TFU dalam sentimeter dikali 2/7 dipakai untuk mengetahui usia kehamilan dalam bulan. Sedangkan TFU dalam sentimeter dikali 8/7 dipakai untuk mengetahui usia kehamilan dalam minggu. Sehingga TFU 28 cm dikali 8/7 sama dengan 32 minggu. Soal ke-6. Seorang ibu datang ke puskesmas G1P0A0 hamil 33 minggu. Mengeluh mengalami perdarahan saat bangun tidur, namun tidak ada nyeri. Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan USG, hasilnya menunjukkan plasenta previa marginalis. Pertanyaan soal, apakah tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan pada ibu tersebut? Pilihan jawaban A. Observasi kontraksi, B. Pemeriksaan dalam, C. Palpasi manuver Leopold, D. Pemeriksaan tinggi pundus, E. Mengukur tanda-tanda vital. Kunci jawaban B. Pembahasan. Pemeriksaan dalam dilakukan untuk menilai pembukaan, penipisan serviks, penurunan bagian terbawah janin, ketuban, keadaan panggul, serta kelainan jalan lahir. Pemeriksaan dalam merupakan kontraindikasi pada kasus plasenta previa. Pemeriksaan dalam dapat menstimulasi perdarahan lebih banyak. Soal ke-7. Seorang ibu G2P1A0 hamil 27 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Anak pertama berusia 2,5 tahun. Ibu mengeluh kadang merasa pusing sudah beberapa minggu ini. Gerakan janin cukup aktif. Hasil pemeriksaan didapatkan TFU 2 jari di atas pusat, DJJ 140 kali per menit,
edema wajah tidak ada, edema pada pretibia, tekanan darah 140/95 mmHg. Pertanyaan soal, apakah pemeriksaan diagnostik tambahan yang dapat dilakukan? Pilihan jawaban: A. Kimia darah, B. Protein urin, C. Darah lengkap, D. Berat jenis urin, E. Gula darah sewaktu. Kunci jawaban B. Pembahasan. Preeklamsi ringan, umumnya gejala yang timbul adalah pertambahan berat badan yang berlebih, adanya edema, serta hipertensi, yaitu kenaikan sistolik 30 mmHg atau lebih, diastolik 15 mmHg atau lebih dari tekanan darah sebelum hamil, pada kehamilan 20 minggu atau lebih. Protein urin secara kuantitatif 0,3 gram per liter dalam 24 jam atau secara kualitatif positif 2. Soal ke-8. Seorang perempuan dengan G2P0A1, hamil 28 minggu, mengeluh keluar darah per vagina tanpa ada rasa nyeri. TTP suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, tekanan darah 120/70 mmHg, RR 20 kali per menit. Klien tampak gelisah memikirkan kondisi kehamilannya. Hasil pemeriksaan dinyatakan mengalami perdarahan antepartum. Pertanyaan soal, apakah yang perlu dikaji lebih lanjut tentang perdarahan pada pasien tersebut? Pilihan jawaban: A. Waktu perdarahan, riwayat abortus, B. Riwayat menstruasi, riwayat abortus, C. Jumlah perdarahan, warna perdarahan, D. Waktu perdarahan, keluhan saat menstruasi, E. Warna perdarahan, keluhan menjelang menstruasi. Kunci jawaban C. Pembahasan. Pengkajian yang dapat ditemukan pada plasenta previa adalah mengalami perdarahan. Perdarahan pada akhir trimester 2 atau trimester 3, warna perdarahan, serta jumlah perdarahan. Soal ke-9. Seorang ibu 27 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas pukul 16. Kemudian dilakukan pemeriksaan, didapatkan TFU 36 cm. Ibu mengeluh sudah mules-mules, namun belum teratur sejak 10 jam yang lalu. Ibu mengatakan mulus-mulus 2-3 kali setiap 10 menit selama 20 detik. Selain itu, ibu juga mengeluh sudah keluar lendir bercampur darah. Saat dilakukan pemeriksaan dalam, sudah ada pembukaan 2 cm. Serviks tipis dan mendatar. Ibu meringis. Pertanyaan soal, apakah diagnosa keperawatan utama pada kasus di atas? Pilihan jawaban: A. Cemas berhubungan dengan mulainya persalinan, B. Nyeri berhubungan dengan peningkatan intensitas kontraksi, C. Risiko infeksi berhubungan dengan adanya pembukaan serviks, D. Defisit volume cairan berhubungan dengan peningkatan output cairan, E. Risiko ketidakseimbangan volume cairan berhubungan dengan pengeluaran per vaginam. Kunci jawaban B. Pembahasan. Nyeri persalinan dialami karena dilatasi serviks dan segmen bawah uterus. Ibu mengeluh nyeri, tampak meringis kesakitan, dan ibu berada pada kala 1, yaitu mulainya his atau kontraksi sampai pembukaan lengkap. Soal ke-10. Seorang ibu G1P0A0, hamil 40 minggu, datang ke puskesmas pukul 15. TFU 36 cm,
Merasakan mules-mules sudah sering sejak 5 jam yang lalu, dan ada rasa seperti ingin mengejan. Setelah dilakukan observasi HIS, didapatkan HIS 5 kali tiap 10 menit selama 48 detik. Klien juga mengatakan sudah ada yang keluar dari vagina, yaitu lendir bercampur darah banyak. Saat dilakukan periksa dalam, pembukaan lengkap dan porsio tidak teraba. Pertanyaan soal, berada pada kala berapakah ibu tersebut? Pilihan jawaban: A. Kala 1, B. Kala 2, C. Kala 3, D. Kala 4, E. Kala 1 fase aktif. Kunci jawaban B. Pembahasan. Kala 2 adalah tahapan persalinan dari pembukaan lengkap sampai dengan bayi lahir. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menontonnya berkali-kali biar paham. Dan juga buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari saya, kamulah orang pertama yang akan mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.